Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Beno Arif, dari Forum News Network. Pemerintah kembali bongkar pasang kebijakan. Sebuah fakta yang menunjukkan betapa banyak sekali kebijakan pada masa pemerintahan Jokowi yang dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang. Hanya reaktif, bahkan banyak juga yang hanya bersifat gimmick ya, hanya sekedar membuat daya tarik pemberitaan saja. Dalam peribahasa lama, kebijakan semacam ini disebut sebagai tiba masa, tiba akal. Hanya saja bongkar pasang kebijakan yang diambil pemerintah kali ini, pertaruhannya itu sangat-sangat mahal ya, karena berkaitan dengan janji Presiden Jokowi untuk membuat harga minyak goreng murah dengan stok yang melimpah. Pemerintah terhitung tanggal 31 Mei, atau ini tinggal beberapa hari lagi, akan mencabut subsidi minyak goreng. Artinya harga minyak goreng akan kembali dilepas ke mekanisme pasar. Alasannya sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Yuli Andika, karena harga minyak goreng di pasaran saat ini sudah turun. Sebagai gantinya, pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation. Ini artinya ada kewajiban untuk memenuhi pasar dalam negeri dan harganya sesuai dengan harga pasar dalam negeri. Kami tinggal menunggu tanda tangan Menteri Perindustrian dan untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam pendanaan BPDPKS atau minyak goreng curah subsidi dan mekanisme kembali ke DMO. Itu dikatakan oleh Putu dalam rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI hari Selasa kemarin, tanggal 24 Mei 2022. Keputusan pemerintah mencabut subsidi minyak goreng dan kembali menerapkan aturan domestic market obligation dan domestic price obligation ini langsung saja membuat para pedagang, warga, bahkan juga pengamat ini khawatir. Ini para pedagang sudah terbiasa ini pesimis ya dengan situasi semacam ini. Menurut dia akan semakin berat itu kalau pemerintah itu menerapkan kembali DMO, tetapi kemudian tidak diikuti dengan kontrol yang sangat tegas dari pemerintah. Mereka khawatir begitu subsidi dicabut itu maka harga akan kembali melambung tinggi. Ini saya kira kekhawatiran yang sangat masuk akal. Kenapa? Karena kan harga CPO di pasaran dunia ini sedang sangat tinggi dan kemarin juga semakin tinggi karena dipicu oleh larangan ekspor secara total oleh Presiden Jokowi. Nah, saat ini saja target Presiden Jokowi untuk menjadikan harga minyak goreng curah tertinggi, harga eceran yang tertinggi yang 14.000 itu belum terpenuhi. Di pasaran harga minyak goreng curah masih berkisar antara 16.000 sampai 19.000 rupiah per liternya. Padahal ini kita perlu catat ya, kan Presiden Jokowi itu baru melakukan shock terapi ya dengan menerapkan kebijakan sapu jagat dengan melarang ekspor minyak goreng dan CPO, ini total larangannya. Ini bukan hanya para pedagang, warga dan pengamat yang khawatir. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, GIMNI, itu Sahat Sinaga, juga meragukan kebijakan itu bisa menekan harga minyak goreng. Ada alasannya mengapa Sahat tidak yakin. Ini berdasarkan, kata dia, dari pengalaman masa lalu. Persoalan kita itu, kata dia, bukan di produksi. Persoalan kita itu di lapangan. Banyak yang mendistorsi karena ada selisih harga 14.000 per liter minyak subsidi dengan harga komersil 21.000 per liter. Itu kata dia kepada Kontan hari Kamis kemarin. Sahat menyampaikan keraguan itu setidaknya berdasarkan dua hal. Ini pertama, tidak adanya pengawasan yang efektif di lapangan. Kedua, bila distribusi diserahkan kepada pengusaha, maka mereka tidak punya mata rantainya sampai ke seluruh Indonesia. Dia menyarankan sebenarnya ini untuk distribusi melibatkan Perum Bulog dan ID Food ini yang dimiliki oleh pemerintah. Karena mereka ini kan punya jaringan sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Soal distribusi ini juga menjadi sorotan pengamat ekonomi dari Selios Bima Yudhistira. Sebab selama ini, kata dia, distribusinya itu memang dikuasai oleh swasta. Ini yang akan jadi titik lemah dan dikhawatirkan mengulang kembali kesalahan di masa lalu ketika pemerintah memberlakukan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation atau kewajiban memenuhi suplai untuk dalam negeri dan harganya disesuaikan dengan standar di dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui, soal permainan domestic market obligation inilah yang kemudian memunculkan
permainan kuota ekspor minyak goreng dan CPO. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 orang tersangka yang disebut-sebut sebagai bagian dari mafia minyak goreng. Mereka adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnuwardana bersama dengan 3 orang. Ini ada komisaris, ada direksi dari 3 perusahaan minyak goreng atau minyak sawit besar di Indonesia, serta seorang kalangan ini seorang dari kalangan swasta namanya Lin Che-wei. Ini dia rumahnya menjadi konsultan, dan dalam pengakuannya sebagaimana dikutip sejumlah media, dia ini ditarik oleh Menteri Perdagangan Lutfi untuk membantu penanganan harga minyak goreng. Dalam kasus penangkapan mereka yang disebut mafia minyak goreng ini, yang mengejutkan adalah fakta yang diungkap oleh politisi PDIP Masinton Pasaribu. Kuota ekspor itu dimainkan dari jatah tadi, domestic market obligation, digunakan untuk pengumpulan dana penundaan pemilu. Kebijakan domestic market obligation dan di domestic price obligation, DMO dan DPO ini sebelumnya juga telah mengalami bongkar pasang. Ini berkali-kali bongkar pasang. Pada tanggal 28 Januari 2022, pemerintah memberlakukan domestic market obligation 20%. Seluruh eksportir yang akan mengekspor minyak goreng diwajibkan menjual 20% dari produksinya untuk dijual ke pasar dalam negeri. Ini ada rilis dari Menteri Perdagangan pada waktu itu. Dia menyebutkan bahwa kebutuhan minyak goreng nasional itu pada tahun 2022 sebesar 5,7 juta kiloliter. Kebutuhan rumah tangga ini yang paling besar, yakni 3,9 juta kiloliter, yang terdiri dari 1,2 juta kiloliter kemasan premium dan 231.000 kemasan sederhana, serta 2,4 juta kiloliter curah. Jadi tetap saja yang paling tinggi adalah kelompok kelas bawah, yakni minyak curah. Sedangkan untuk kebutuhan industri itu sebesar 1,8 juta kiloliter. Bersamaan dengan kebijakan DMO itu, pemerintah kemudian menerapkan domestic price obligation atau harga domestik yang sebesar 9.300 kilogram per CPO atau 10.300 rupiah per liter untuk olein. Dengan kebijakan DMO dan DPO tersebut, harganya itu dipatok ya, harga eceran tertinggi itu bisa dipatok untuk minyak goreng itu dengan rincian yang curah 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar 14.000 per liter. Kebijakan harga eceran tertinggi ini berlaku pada 1 Februari 2022. Kebijakan DMO dan DPO tersebut ternyata tidak bisa mengendalikan harga dan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Seiring melambungnya harga CPO di pasaran dunia, minyak goreng di dalam negeri makin langka dan mahal. Para pengusaha lebih memilih menjual produknya ke pasaran internasional yang lebih tinggi harganya dan tentu saja lebih menguntungkan. Nah, untuk mengatasi kelangkaan itu, kemudian pada tanggal 10 Maret 2022, pemerintah kembali menerbitkan peraturan menaikkan kewajiban domestic market obligation menjadi 30%. Ini bulan Maret ya, setelah berbulan-bulan terjadi kelangkaan minyak goreng dan kita melihat antrian panjang di mana-mana. Kalau menurut catatan media ini sebenarnya bukan pada mulai Januari sebenarnya kelangkaan ini mulai terjadi kenaikan harga dan mulai sedikit langka itu pada bulan November. Jadi kalau sampai sekarang sebenarnya sudah lebih dari setengah tahun. Namun ternyata kebijakan DMO 30% itu tidak juga menjawab persoalan. Minyak goreng tetap langka dan mahal. Antrian panjang emak-emak ini malah terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai menimbulkan korban. Ada 2 orang nih emak-emak yang meninggal dunia ketika antri minyak goreng, dan dua-duanya itu terjadi di Kalimantan Timur. Yang satu itu di Berau, yang satunya lagi di Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur. Kebijakan domestic market obligation 30% itu akhirnya hanya berjalan selama 1 pekan saja, ya kan? Pada tanggal 10 diberlakukan dan pada tanggal 17 Maret itu pemerintah mencabut aturan DMO dan juga kemudian menghapus aturan HET. Harga minyak dikembalikan ke mekanisme pasar. Yang terjadi kemudian harga-harga itu melambung tinggi lagi. Sebagai ganti pencabutan DMO dan DPO, pemerintah kemudian menaikkan pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Nah, ini maksudnya untuk menambahkan dana pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit BPDPKS yang akan digunakan untuk subsidi minyak goreng curah. Maksudnya begitu.
Dan jadi kenaikan itu pungutan dinaikkan. Jadi mereka bebas mengekspor, tetapi ditingkatkan pungutannya. Jadi untuk CPO dan produk turunannya itu dari semula $1.000 Amerika Serikat per ton menjadi $1.500 per ton. Kemudian pungutan ekspor BPDPKS yang tadinya dinaikkan secara linear itu setiap kenaikan $50 AS dipajaki $20 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat harga hari ini, ya harga waktu itu maksud saya, maka iuran BPDKS itu akan naik dari $375 menjadi $675. Itu penjelasan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kebijakan tersebut ternyata tetap tidak berhasil menurunkan harga minyak goreng di pasaran dalam negeri. Akhirnya seperti sama-sama kita ketahui, Presiden Jokowi kemudian mengambil langkah drastis, menerapkan aturan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng itu secara total terhitung tanggal 28 April. Sempat terjadi kesimpang siuran, apakah CPO itu termasuk yang dilarang atau tidak? Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada waktu itu memberikan pengumuman CPO tidak termasuk yang dilarang. Hanya berselang sehari kemudian Airlangga mencabut pengumumannya, dan ternyata pengumuman Airlangga ini juga dianulir oleh Presiden Jokowi. Menurut Presiden Jokowi semua produk turunan itu dari sawit termasuk CPO itu dilarang ekspor secara total. Namun seperti banyak diduga oleh para pengamat, bahkan publik, para netizen, larangan itu tidak berlangsung lama, itu hanya berlangsung kurang dari 1 bulan. Tanggal 23 Mei lalu Presiden Jokowi mencabut larangan itu dengan alasan harga minyak goreng di dalam negeri sudah turun. Ini katanya berdasarkan dari survei Pak Jokowi sendiri ke pasar-pasar ya. Waktu itu kita ingat Pak Jokowi sebelum bertemu dengan relawan Projo di Muntilan itu sempat datang ke pasar mengecek harga minyak goreng. Dan dia menemukan data katanya harga minyak goreng itu sudah turun. Nah, ketika Jokowi mengumumkan pencabutan itu pada tanggal 19 Mei lalu, dia memastikan bahwa dalam waktu 1 sampai 2 pekan itu harga minyak goreng sudah akan turun dan kembali ke harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Benarkah seperti itu? Dari monitoring harga di pasaran, ini media langsung ya, yang sejumlah media melaporkan sampai tanggal 27 Mei atau lebih sepekan setelah pengumuman Jokowi, harga di pasaran itu masih berkisar antara Rp16.000 sampai Rp19.000. Ini harga minyak goreng curah. Nah, sekarang pemerintah kembali memberlakukan domestic market obligation 30% dan DPO. Jadi hanya kurang dari 5 bulan sudah terjadi, saya mencatat berapa kalinya? 6 kali perubahan kebijakan. Apakah kali ini pemberlakuan kebijakan DMO 30% ini bisa benar-benar membuat harga minyak bakal turun, minyak goreng bakal turun? Banyak sekali yang meragukan. Bahkan termasuk ketika Presiden Jokowi menerjunkan Menko Marinvest Luhut Panjaitan untuk mengendalikan harga minyak goreng, orang tetap meragukan harga minyak goreng itu bisa turun seperti sedia kala. Walaupun ini kan kita tahu ada embel-embel bahwa Pak Jokowi, maksud saya Pak Luhut ini orang yang mengaku sejak taruna ketika diberi tugas dia tidak pernah gagal gitu. Namun kali ini ada seorang pengamat kebijakan publik, ini namanya Ahmad Nur Hidayat dari Narasi Institute. Dalam wawancaranya dengan saya, dia hakul yakin, sangat yakin bahwa Pak Luhut kali ini akan gagal. Jadi Pak Luhut tidak punya kemampuan, saya kira ya, tidak punya kemampuan untuk meminta seluruh oligarki ini tunduk. Toh oligarki ini adalah orang yang berjasa besar dalam pemenangan presiden sekarang. Jadi dengan logika begitu, maka oligarki ini powernya lebih besar dibandingkan oleh powernya atasannya Pak Luhut sekalipun. Oleh karena itu ya saya melakukan satu prediksi gitu ya, bahwa Pak Luhut ini akan gagal. Pemerintahan saat ini itu tidak berani untuk mengatakan kepada oligarki produsen sawit itu untuk mengatakan Anda harusnya stop mencari keuntungan yang besar di atas penderitaan rakyat. Mereka nggak berani ngomong itu. Makanya nggak akan pernah berhasil. Begitu. Ya saya kira kebijakan yang saat ini diterapkan itu bukan untuk menurunkan minyak goreng, harga minyak goreng itu ke level yang terjangkau oleh masyarakat. Tapi tindakan kebijakan pemerintah lebih banyak pada gimmick dan pencitraan. Nah, bagaimana kelanjutan drama minyak goreng ini? Para emak-emak di seluruh Indonesia bersiaplah,
Kalau sampai kemudian ternyata harga minyak goreng tidak bisa ditekan pemerintah dan naik tinggi lagi. Apalagi kalau kemudian terjadi kelangkaan karena ada lagi terjadi permainan kong kali kong antara penguasa dengan para pengusaha untuk bagi-bagi atur kuota ekspor minyak goreng dari kuota DMO tadi ya. Dan karena itu bersiap-siaplah untuk kembali berbaris dalam antrian panjang untuk mendapatkan barang minyak goreng ini hanya seliter 2 liter. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.